Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu hadirin sekalian. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Selamat datang Bapak Ibu hadirin sekalian dalam acara Bergerak Bersama untuk Pendidikan Perubahan Iklim dalam Kurikulum Merdeka. Kita berikan tepuk tangan yang paling meriah untuk acara kita pada hari ini. Ini satu acara yang sangat luar biasa, menanamkan pendidikan dari sejak anak-anak sehingga kemudian usia sekolah, terus dilanjutkan mengenai pentingnya perubahan iklim. Bagaimana kita mengetahui, memahami dan kemudian melakukan langkah-langkah yang nyata dalam aksi-aksi perubahan iklim. Dan perkenalkan, saya Prita Laura dan izinkan saya untuk menyapa pada hari ini. Selamat pagi, selamat bergabung yang terhormat Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, Mas Menteri Nadiem Anwar Makarim. Yang kami hormati, para pejabat eselon 1 dan 2 di lingkungan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, para pejabat eselon 1 dan 2, kementerian dan lembaga terkait, para kepala daerah, para mitra strategis, Bapak dan Ibu guru, serta tentunya seluruh undangan yang telah hadir secara luring maupun juga daring. Hadirin yang kami hormati, mengawali acara kita pada hari ini, kami mohon kesediaan Bapak Ibu sekalian untuk berdiri, kita akan sama-sama menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Kami persilahkan untuk duduk kembali. Bapak Ibu yang kami hormati, krisis iklim di Indonesia saat ini bukan lagi sesuatu yang di depan mata, tapi sudah kita rasakan dalam kehidupan sehari-hari. Triple planetary crisis, polusi, krisis iklim dan juga berkurangnya keanekaragaman hayati menjadi hal yang nyata dan ada di sekitar kita. Sehingga perlunya untuk membangun pemahaman dari seluruh stakeholder, seluruh lapisan masyarakat, seluruh anak bangsa untuk dapat memahami urgensi akan hal ini dan juga tentunya memahami apa yang bisa dilakukan oleh masing-masing pribadi untuk mengatasi dampak dari triple planetary crisis, terutama perubahan iklim. Dan para tamu undangan untuk mengetahui lebih dekat terkait pendidikan perubahan iklim dalam kurikulum Merdeka. Mari kita simak laporan dan paparan Kepala Badan Standar Kurikulum dan Asesmen Pendidikan. Kepada Bapak Anindito Aditomo, kami persilakan.
terima kasih. Selamat pagi Bapak dan Ibu semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Rahayu, salam sehat untuk kita semua. Yang saya hormati Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, Bapak Nadiem Anwar Makarim, rekan-rekan pimpinan dari Kemendikbudristek, Pak Iwan, Pak Tatang, Ibu Fiona, dan Bapak Ibu sekalian, jajaran Eselon 1 dan Eselon 2, Ibu Laksmi Dewanti, Dirjen Pengendalian Perubahan Iklim KLHK atau yang mewakili, Pak Abu Rohmat, Dirjen Pendidikan Islam Kementerian Agama atau yang mewakili, dan Bapak Ibu hadirin sekalian, saya tahu ada banyak pihak yang ikut membantu mewujudkan apa yang kita sosialisasikan hari ini. Terima kasih atas kehadirannya. Mas Menteri dan Ibu Bapak sekalian, izinkan saya menyampaikan laporan dan juga memaparkan prinsip-prinsip utama dari panduan pendidikan perubahan iklim yang kita sosialisasikan hari ini. Di halaman berikutnya, mungkin hal pertama yang ingin kita sampaikan adalah bahwa ini merupakan bagian dari kurikulum merdeka. Jadi ini bukan sesuatu tambahan lagi, tapi dia adalah bagian dari kurikulum merdeka yang sudah kita kembangkan prototipenya sejak tahun 2021. Saya yakin Bapak Ibu sudah paham bahwa ini kurikulum yang sekarang tahun ini ditetapkan sebagai kurikulum nasional, tetapi sebenarnya prototipenya sudah dikembangkan sejak tahun 2020, diterapkan di banyak sekolah di seluruh Indonesia sejak tahun 2021, dan tahun ini alhamdulillah sudah lebih dari 350.000 satuan pendidikan yang menerapkan kurikulum merdeka. Kalau boleh, ya. Nah, reminder, sedikit pengingat, kenapa kita menyusun kurikulum merdeka. Tujuan utamanya adalah supaya anak-anak kita menjadi manusia-manusia yang merdeka dalam definisi Ki Hajar Dewantoro. Dalam definisi beliau, manusia merdeka adalah manusia yang mandiri, manusia yang bisa berpikir dan bertindak atas dasar pertimbangan, nalar, kemampuannya sendiri. Tiap-tiap manusia berdiri sebagai manusia merdeka, berpribadi yang dapat memerintah atau menguasai dirinya sendiri. Ini menurut Ki Hajar merupakan tujuan pendidikan secara garis besar. Nah, supaya anak-anak kita, masih yang sebelumnya. Supaya anak-anak kita mampu menjadi manusia yang mandiri, kurikulum merdeka menekankan kemampuan-kemampuan dasar seperti literasi membaca, literasi matematika atau numerasi dan karakter. Tetapi di samping itu, kurikulum merdeka juga mengarus utamakan beberapa tema yang menjadi tantangan saat ini dan masa depan. Salah satunya adalah perubahan iklim. Ada literasi digital, literasi kesehatan, literasi finansial juga. Tapi yang kita fokuskan hari ini adalah perubahan iklim. Berikutnya. Nah, kenapa perubahan iklim perlu dijadikan bagian penting dari kurikulum merdeka? Jadi bukan hanya topik tambahan, bukan hanya kegiatan ekstra, tetapi dia merupakan bagian yang utama, mainstream gitu ya, ditaruh di semua mata pelajaran, dibelajarkan lewat intra, ko, dan ekstrakurikuler juga. Dan jawabannya adalah, kalau anak muda pasti sudah tidak asing lagi, gitu. Perubahan iklim adalah tantangan eksistensial bagi umat manusia. Ini sesuatu yang sudah menjadi kenyataan yang harus kita hadapi dan akan semakin perlu dihadapi di masa depan. Mulai dari fenomena banyaknya gagal panen, iklim yang tidak menentu, kesehatan yang juga semakin tidak menentu, banyak yang sakit, evolusi dari virus yang semakin pesat, dan juga banjir dan bencana-bencana yang diakibatkan oleh
cuaca-cuaca ekstrim. Ini semakin sering dan kita alami sehari-hari. Berikutnya, ini beberapa kejadian yang sudah muncul di berita gitu ya, secuplik saja di antara banyak sekali kejadian yang kita alami, angin puting beliung di Jatinangor, lapisan es Papua yang penipisannya luar biasa pesat ya, 2,5 meter per tahun berkurangnya, gagal panen akibat kemarau yang berkepanjangan di Banda, krisis air di Probolinggo, longsor di Pariaman kemarin, banjir rob, peningkatan air laut, permukaan air laut yang juga dirasakan di Jakarta sekarang ini. Jadi ini adalah isu yang dampaknya kita rasakan gitu ya, bukan hanya teori saja, ini bukan hanya sesuatu yang dialami orang lain, ini adalah tantangan yang sudah sangat-sangat nyata dampaknya kepada kita semua. Berikutnya. Nah, tapi di sisi lain, selain sebagai tantangan, sebenarnya ada banyak hal yang bisa kita lakukan. Tantangan ini pasti harus diatasi tidak cukup oleh pendidikan saja, ada pendekatan ekonomi, pendekatan politik, pendekatan hukum. Tetapi pendidikan menyumbang peran yang juga sangat penting, karena melalui pendidikanlah perilaku dan alam pikir generasi selanjutnya itu bisa kita bentuk. Dan perilaku dan alam pikir itu yang menentukan keputusan-keputusan sehari-hari yang dampaknya pada iklim dan perubahan iklim yang kita rasakan. Jadi emisi gas rumah kaca kita 34% dari energi transportasi misalnya. Keputusan tentang bagaimana saya mau bepergian, apakah naik taksi, naik mobil pribadi, naik kendaraan umum, itu menyumbang kepada emisi gas rumah kaca. Keputusan mengenai apa yang kita makan, pakaian apa yang kita beli, apakah saya perlu beli pakaian lagi sekarang, gitu ya. Ini semuanya menyumbang pada gas rumah kaca. Makanan apa yang kita makan, sumbernya dari mana, itu juga sangat menentukan. Bagaimana kita membuang sampah dan memperlakukan limbah, itu juga menyumbang pada gas rumah kaca. Jadi hampir segala hal yang kita lakukan sehari-hari itu berdampak pada iklim kita. Karena kita menghasilkan, kita memerlukan energi dan kita menghasilkan gas rumah kaca dalam melakukan kegiatan kita semua. Berikutnya. Nah, di sisi lain perubahan iklim juga menawarkan peluang karena ada banyak green jobs, profesi dan pekerjaan-pekerjaan hijau yang tercipta karena kita perlu menangani krisis iklim ini. Ya, ini sesuatu yang kita sudah komitmen karena secara nasional kita bukan hanya ingin mencapai pertumbuhan ekonomi yang tinggi, tetapi pertumbuhan ekonomi itu ingin kita capai secara lestari, secara berkelanjutan dengan rendah karbon. Jadi kita punya komitmen kalau tidak salah 30-40% ya pengurangan emisi karbon kita di tahun 2030, visi Indonesia Emas kita. Dan kalau itu kita wujudkan, maka akan ada lebih dari 15 juta lapangan kerja hijau yang bisa tercipta. Dan sekali lagi pendidikan kita harus merespon ini, menyiapkan anak-anak kita untuk bisa mengambil peluang ini juga. Ya. Mindset-nya, wawasan lingkungannya, tetapi juga skill-nya supaya mereka tidak tertinggal ketika ada lapangan kerja baru yang tercipta, ini semaksimal mungkin diisi oleh anak-anak Indonesia juga. Berikutnya. Nah, ini prinsip dari pembelajaran pendidikan iklim di kurikulum Merdeka, ramah gitu ya, ramah lingkungan, ini relevan, afektif, merujuk pada pengetahuan, berorientasi pada aksi nyata dan juga holistik.
Relevan karena kita harus memberikan pemahaman global tetapi dengan cara yang dikaitkan dengan kehidupan sehari-hari anak-anak kita. Jadi ini sekali lagi bukan sesuatu yang jauh, bukan teori saja, tapi sesuatu yang memang kita rasakan dampaknya dan sesuatu yang bisa kita pengaruhi lewat pilihan-pilihan sehari-hari kita. Afektif karena ini bukan urusan pengetahuan saja, ini adalah persoalan kepedulian, ya, ini juga soal etika dan moral. Ya. Merujuk pada pengetahuan, apapun yang kita lakukan harus punya basis ilmiah yang jelas, berorientasi pada aksi nyata, ini bukan sekedar menakut-nakuti, tetapi juga memberi semangat dan memberi pengetahuan, keterampilan, dan optimisme untuk melakukan aksi nyata yang bisa berdampak pada perubahan iklim dan holistik. Ya, ini di halaman-halaman berikutnya akan saya jelaskan. Mungkin next saja. Ini bisa dibaca di buku panduannya, jadi Bapak Ibu bisa mengunduh buku panduan yang sudah kita susun selama 1 tahun lebih belakangan ini. Dan prinsip-prinsipnya adalah mungkin yang ingin kita tekankan, tadi ini bukan beban tambahan, jadi ini kita integrasikan ke dalam kurikulum Merdeka sehingga jangan dipersepsi, jangan disalahpahami sebagai beban baru di luar kurikulum Merdeka. Ya, kita prinsipnya mengapresiasi contoh-contoh praktik baik yang sudah berjalan. Dan kita memberikan fleksibilitas pada satuan pendidikan untuk menerapkan sesuai dengan apa yang dimilikinya, sesuai dengan kondisinya masing-masing. Nah, sehingga pendidikan perubahan iklim nantinya menjadi gerakan yang melibatkan semua pihak, tidak hanya menggantungkan pada guru, kepala sekolah, dan satuan pendidikan. Berikutnya. Ini sudah disusun cukup lama ya, setahun lebih mungkin melibatkan banyak sekali pihak dalam proses yang partisipatif dengan praktisi, teman-teman aktivis dari LSM, akademisi juga. Pertama kita menyusun dulu kompetensinya, jadi apa sih yang seharusnya diketahui dan bisa dilakukan, dipercayai murid-murid kita mulai dari PAUD sampai dengan SMA, SMK terkait dengan sustainability dan perubahan iklim. Kemudian kerangka kompetensi itu dipetakan kepada capaian pembelajaran di mata pelajaran yang relevan di kurikulum Merdeka, serta elemen-elemen profil pelajar Pancasila. Ini kita melibatkan juga kementerian dan lembaga yang terkait, KLHK, Kementerian Kehutanan, dan pihak-pihak lain. Banyak komunitas yang sudah menerapkan praktik baik kita undang, para guru juga kita libatkan dalam prosesnya, karena kita percaya betul bahwa apapun yang kita hasilkan itu harus bisa dipakai di lapangan. Kalau kita menghasilkan laporan atau panduan yang hebat, yang bagus, tapi sebenarnya tidak visible diterapkan, akan percuma juga. Dan tentu dengan dinas, pengawas, dan kepala sekolah. Karena tadi kita percaya ini harus menjadi sebuah gerakan, tidak bisa dilakukan oleh individu ataupun sekolah secara sendiri-sendiri. Berikutnya. Ini berbagai pihak yang sudah bergandengan tangan, bergotong royong dengan kita dalam menyusun modul-modul dan panduannya. Dan ada banyak pihak yang mohon maaf tidak bisa disebutkan satu persatu dan ditampilkan di sini karena banyaknya yang berkontribusi ya. Berikutnya. Dan tiap pihak bisa terlibat dengan caranya masing-masing. Murid, pendidik, dan pimpinan satuan pendidikan, nanti akan kita jelaskan. Tapi di luar satuan pendidikan kita berharap betul bahwa keluarga dan komunitas juga ikut menyumbang saran, bergandengan tangan dengan guru dan sekolah untuk menggerakkan pendidikan perubahan iklim ini. Pemda juga demikian, kita berharap Pemda punya peran yang aktif dalam menghubungkan, mengkoordinasikan berbagai pihak untuk menerapkan pendidikan perubahan iklim. Berikutnya. Langkah konkretnya apa? Kalau dari perspektif satuan pendidikan ya, pertama adalah berangkat dari sekolah Anda sendiri-sendiri. Jadi apa aspek atau dampak
tantangan iklim yang dirasakan secara langsung oleh komunitas dan satuan pendidikan. Kemudian lihat apa yang dimiliki, sumber daya apa yang sudah dimiliki, fisik maupun non-fisik, termasuk ekspertis dari komunitas dan orang tua. Setelah itu pikirkan cara untuk mengintegrasikan ya, ke dalam intra, ko, dan ekstrakurikuler, baru kemudian mengembangkan RPP-nya, lesson plan-nya, dan potensi-potensi kemitraan dengan para pihak lain. Next. Nah, ini integrasinya di dalam intrakurikuler, dan ini yang membedakan dengan pendekatan-pendekatan sebelumnya. Kita sudah punya kepedulian pada pendidikan lingkungan dan pendidikan iklim sejak lama, tetapi sebelum ini mungkin sifatnya tidak sistemik, berupa tambahan-tambahan gitu ya, ekstra. Sekarang pendidikan iklim menjadi bagian utama dari kurikulum Merdeka, jadi dia menjadi bagian yang mainstream. Dan salah satu caranya adalah dengan memasukkan kompetensi dan konten yang relevan kepada mata pelajaran mulai dari fase fondasi, PAUD, sampai dengan fase F di SMA dan SMK. Dan seperti terlihat di sini, itu ada di kesenian, ada di IPA, ada di bahasa Inggris, bahasa Indonesia, dan matematika. Jadi banyak mata pelajaran yang bisa dipakai untuk membelajarkan pendidikan iklim ini tanpa menjadi beban tambahan. Karena memang CP-nya sudah memuat unsur-unsur terkait dengan perubahan iklim. Ya. Ada Pancasila juga, ada teknologi gitu ya, harusnya IPS juga ada nanti. Buku panduan ini sudah membantu Bapak Ibu untuk mengidentifikasi CP mana yang relevan. Jika sekolah Bapak Ibu ingin memberi penekanan khusus pada pendidikan perubahan iklim, guru mana, mata pelajaran mana, bab yang mana yang bisa dititipi gitu ya, penekanan ini itu bisa dilihat di buku panduannya. Berikutnya, secara co-kurikuler tentu sudah mungkin tidak asing lagi bagi yang sudah menerapkan kurikulum Merdeka, ada satu tema terkait dengan gaya hidup berkelanjutan. Ya, itu menjadi payung untuk menerapkan proyek-proyek P5 terkait dengan pendidikan perubahan iklim. Dan kita sudah mengembangkan beberapa modul, ya, ada modul Kami Pejuang Iklim, ada modul Mencintai Bumi dengan Kearifan Lokal, dan Kesiagaan Bencana. Jadi sudah ada mulai dari fase A sampai fase D. Mungkin E dan F juga sudah ada. Jadi ini kita sediakan sebagai alat bantu dan bukan kewajiban. Ya, ini sesuai dengan semangat kurikulum Merdeka. Semua yang kita buat di sini adalah alat bantu yang bisa digunakan kalau sekolah memang memilih tema ini untuk melakukan pembelajaran P5-nya. Berikutnya. Di ekstrakurikuler juga ada banyak ekskul yang sudah diterapkan di banyak sekolah di Indonesia yang bisa dikaitkan dengan pendidikan perubahan iklim. Mulai dari PMR, masalah kesehatan dikaitkan dengan perubahan iklim, KIR, jurnalistik yang bisa mendorong murid melakukan riset dan liputan publikasi mengenai tema-tema perubahan iklim, sampai ekskul keagamaan, pesantren kilat, retret, bertema kesadaran lingkungan. Dan sekali lagi ini bukan kewajiban ya, ini merupakan opsi-opsi yang kita tawarkan yang jika Bapak Ibu tertarik untuk menerapkan di sekolah, silahkan baca panduannya dan dapatkan inspirasi maupun modul-modulnya di sana. Berikutnya. Ketika menyusun ini kita bekerja sama dengan banyak pihak dan ada banyak sekali sekolah yang sudah memiliki praktek yang sangat inspiratif ya, secara intra, ko maupun ekstrakurikuler. Untuk matpel IPA misalnya ada Sekolah Cahaya Anak Papua yang melakukan survei pemutihan terumbu karang. Ini asik banget ya, kayaknya mata pelajarannya bukan duduk di kelas tetapi melakukan survei terumbu karang gitu, snorkeling. Luar biasa. Ada SMP 1 Palmata Anambas yang P5-nya itu bercocok tanam di sekolah untuk ketahanan pangan.
Dan ada SMK Informatika di Depok yang aksi nyata siswanya adalah inovasi sistem peringatan dini tentang banjir. Berikutnya. Ini praktik baik yang tadi ya, peduli lingkungan dari sekolah-sekolah di Kabupaten Kepulauan Anambas. Ini mungkin film ya sepertinya. Kita tonton sebentar inspirasi dari Anambas. Kami menerapkan kurikulum berbasis lingkungan. Kurikulum tersebut diintegrasikan dengan pembelajaran. Kalau guru-guru dulunya dalam mengajar hanya monoton sifatnya, kalau sekarang ini sudah melibatkan lingkungan, media-media belajar itu bukan hanya dari buku saja, dari lingkungan pun sekarang ini. Tentang konsep lingkungan dengan sampah hari ini. Anak terbiasa untuk makan, tidak membuang sampah sembarangan. Juga tentang kegiatan hemat air, hemat listrik. Kalau mereka tuh melihat listrik yang tidak digunakan, lampu yang terang tidak dipakai, mereka langsung matikan. Kami biasanya bekerja sama dengan petugas kantin untuk mengumpulkan kertas minuman untuk akan kami olah menjadi barang-barang yang bisa didaur ulang. Dan kita berharap perubahan ini bukan hanya dari warga sekolah, tetapi juga dari lingkungan masyarakat sekitar. Terima kasih, luar biasa. Contoh tadi menunjukkan bahwa sekolah itu bisa berperan sangat penting. Kebiasaan seperti memilah sampah itu bukan sesuatu yang bisa dilakukan secara individu. Susah sekali kalau hanya kita sendiri yang melakukan, tapi orang lain di rumah kita tidak melakukan, misalnya. Kalau guru lain, kalau siswa lain di sekolah tidak melakukan. Jadi semua aksi-aksi yang kita dorong dilakukan di sini memerlukan gotong royong, memerlukan kesadaran kolektif. Dan untuk itulah kita mengarusutamakan pendidikan perubahan iklim di kurikulum Merdeka. Pemerintah daerah dan masyarakat sipil juga sangat berperan, ya, bisa menyumbangkan ide-ide proyek yang mungkin sudah dikerjakan selama ini oleh LSM, oleh lembaga-lembaga Bapak dan Ibu semuanya. Pemda juga bisa menghubungkan antar calon mitra-mitra potensial, mendukung sumber dayanya, yang merumuskan tujuannya, dan sampai dengan melakukan pemantauan dan evaluasinya untuk membantu sekolah menggerakkan, kalau bisa bukan hanya satu sekolah secara individu yang melakukan gerakan ini, tetapi jejaring sekolah di sebuah daerah. Dampaknya akan jauh lebih luar biasa. Berikutnya. Salah satu cerita inspirasi tentang ini ada dari SMP 3, SMP 1 Palmatek ya, dan beberapa SMP di Anambas itu, yang ada 9 sekolah yang sudah melakukan hal ini sejak 2014. Dan mereka berangkat dari masalah kesulitan air yang dialami di sana, keterbatasan listrik yang menyebabkan ada ketergantungan pada solar. Tapi mereka punya aset berupa halaman yang belum dimanfaatkan dan sampah yang belum dikelola. Nah, dari situlah mereka bermitra dengan LSM dan juga didukung oleh pemerintah daerah sehingga praktik baik yang tadi kita saksikan itu bisa terwujud. Berikutnya. Panduan tadi, ini semua bisa Bapak Ibu baca sekali lagi di panduan yang sudah kita terbitkan. Di kurikulum.kemdikbud.go.id, silahkan diunduh dari laman kurikulum itu. Dan berikutnya, jadi itu Bapak dan Ibu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Mari kita wujudkan pendidikan perubahan iklim sebagai gerakan bersama, gerakan gotong royong untuk generasi hari ini dan generasi yang akan datang. Terima kasih sekali lagi, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Saya, Nunuk Suryani, Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan, Kemendikbudristek Republik Indonesia, mengajak semua pihak dari pemerintah, swasta, maupun masyarakat untuk bergotong royong dalam menghadapi perubahan iklim yang semakin nyata. Kita perlu saling mengingatkan dan saling menyebarkan pemahaman tentang kondisi alam kita saat ini. Tidak hanya tentang pentingnya penanganan perubahan iklim secara kolektif, tetapi juga pemahaman tentang perilaku-perilaku yang dapat menambah kerusakan alam. Dalam beberapa tahun terakhir, Dijen GTK telah melakukan upaya piloting pembinaan pendidikan perubahan iklim dan pendidikan untuk pembangunan berkelanjutan bagi guru. Dengan ditetapkannya capaian pembelajaran untuk pendidikan perubahan iklim, gerakan pendidikan perubahan iklim akan semakin terarah. Dijen GTK berkomitmen untuk mempersiapkan guru dan tenaga kependidikan dalam mengimplementasikan pendidikan perubahan iklim atau PPI melalui pembinaan, pengembangan dan asesmen, penetapan standar dan penjaminan mutu, serta peningkatan kompetensi guru. Dalam menghadapi tantangan global yang semakin kompleks, khususnya terkait dengan perubahan iklim, Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi berkomitmen untuk menyiapkan generasi yang mampu menghadapi masa depan yang lebih berkelanjutan. Kami memandang bahwa pendidikan perubahan iklim bukan hanya sekedar untuk meningkatkan kesadaran umum tentang perubahan iklim, tetapi juga sebagai langkah penting untuk membekali para siswa dengan keterampilan hijau yang akan mengantarkan mereka untuk menghadapi perkembangan teknologi green job pada masa yang akan datang. Dan saat ini kami bersama dengan mitra dan praktisi pendidikan vokasi sedang memetakan modul-modul pendidikan untuk berbagai konsentrasi keahlian di SMK yang akan menjadi sektor prioritas dalam transisi iklim ke depan. Kami mengajak seluruh SMK di Indonesia untuk mengambil peran aktif dalam implementasi pendidikan perubahan iklim. Kepemimpinan yang efektif dan efisien merupakan aspek kunci dalam membawa perubahan yang signifikan dengan cara kita melihat dan merespon makna dan implikasi perubahan iklim. Kami percaya bahwa perubahan ini akan berdimensi yang tak terpisahkan dari kepemimpinan pendidikan yang efektif. Ibu Bapak yang saya banggakan, perubahan iklim merupakan ancaman terbesar bagi umat manusia. Dan dampaknya telah kita rasakan oleh hampir seluruh lapisan kehidupan di muka bumi. Mulai dari dampak kesehatan, cuaca yang ekstrim, berkurangnya ketersediaan air, kenaikan air laut, dan potensi hilangnya pulau-pulau, punahnya flora fauna, serta berbagai dampak nyata lain yang mengharuskan kita mengambil langkah sedini mungkin. Sekolah sebagai tempat belajar dan menimba ilmu adalah ruang terbaik bagi kita untuk menumbuhkan kesadaran generasi masa depan bangsa tentang dampak perubahan iklim ini. Sekolah memiliki peran unik, peran yang akan berdampak langsung dengan cara mendorong murid untuk terlibat aktif melakukan tindakan mitigasi sampai adaptasi. Nah, dalam agenda sosialisasi panduan pendidikan perubahan iklim dalam kurikulum Merdeka hari ini, kita akan mendengar bagaimana Dinas Pendidikan, kepala sekolah, dan guru dari berbagai daerah di Indonesia memulai inisiatif dalam memberikan pemahaman dan melalui tindakan mengurangi dampak perubahan iklim. Saya, Iwan Syahril, Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah, dan seluruh bagian Ditjen PAUD Dikdasmen mendukung penuh implementasi pendidikan perubahan iklim melalui kurikulum Merdeka yang diinisiasi oleh BSKAP Kemendikbudristek ini. Anak-anak Indonesia yang saat ini kita didik sebagai tonggak peradaban bangsa di masa mendatang berhak meneruskan cita-cita bangsa ini di bumi yang lebih layak huni. Dengan bergerak bersama-sama, mari kita cegah dan selamatkan generasi masa depan dari risiko besar perubahan iklim. Melalui komitmen ini, kami yakin bahwa pendidikan vokasi dapat menjadi motor penggerak dalam mewujudkan masa depan yang lebih hijau dan berkelanjutan bagi generasi mendatang. Saya yakin sekali dengan gotong royong kita bersama,
Kurikulum Merdeka akan memberikan berbagai kemungkinan bagi sekolah di berbagai daerah untuk memanfaatkan beragam pengetahuan lokal, kearifan lokal dalam menyikapi perubahan iklim. Mari ambil peran terbaik yang bisa kita lakukan sebagai individu maupun sebagai kesatuan sebuah bangsa. Izinkan saya tutup dengan sebuah pantun. Ke Tanjung Pakis bakau dikirim, bakau ditanam berbaris berjajar. Mari dukung pendidikan perubahan iklim, serentak bergerak, lanjutkan Merdeka Belajar. Kita berikan tepuk tangan yang meriah Bapak Ibu, sebuah apresiasi atas komitmen dari 3 Dirjen Kemendikbud Ristek. Bapak Ibu, kalau bicara mengenai siapakah yang akan menjaga bumi kita, siapa lagi kalau bukan diri kita sendiri. Namun perubahan perilaku tentunya tidak dapat terjadi tanpa adanya sebuah pemahaman. Disitulah titik penting dari apa yang dilakukan oleh rekan-rekan di Kemendikbud Ristek, pendidikan dari usia sekolah sedemikian rupa agar terbangun sebuah pemahaman yang nantinya kita harapkan akan berubah menjadi perubahan perilaku. Pengalaman saya Bapak Ibu, ada juga loh anak-anak yang bahkan bisa mengubah perilaku dari bapak ibunya, begitu ya, menegur bapak ibunya sehingga kemudian perubahan perilaku dapat bergulir. Bapak Ibu, panduan pendidikan perubahan iklim dapat juga Bapak dan Ibu akses pada tautan kurikulum kemendikbud.go.id. Kami akan ulangi bagi Bapak Ibu juga yang bergabung melalui online, di mana panduan pendidikan perubahan iklim dapat diakses pada tautan kurikulum.kemendikbud.go.id. Baik, selanjutnya Bapak Ibu hadirin sekalian, kita simak bersama sambutan dan tanggapan dari Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Saat ini kita semua merasakan dampak dari perubahan iklim dalam kehidupan sehari-hari. Masing-masing dari kita punya tanggung jawab untuk menerapkan gaya hidup ramah lingkungan untuk masa depan bumi dan lingkungan. Selain itu, kita juga perlu mempersiapkan generasi penerus untuk yang tangguh untuk mengembangkan ekonomi hijau yang saat ini menjadi salah satu sektor prioritas nasional. Untuk menjawab tantangan ini, kami di Kemendikbudristek menyusun panduan pendidikan perubahan iklim sebagai bagian dari kurikulum Merdeka. Panduan ini membantu kepala sekolah dan guru mengembangkan pembelajaran terkait perubahan iklim yang dapat diintegrasikan untuk berbagai mata pelajaran dan proyek penguatan profil Pancasila atau P5. Sejalan dengan semangat Merdeka Belajar, perubahan iklim ditawarkan sebagai sebuah pilihan tema untuk P5, bukan suatu kewajiban. Jika sekolah memilih tema perubahan iklim, kami mendorong agar implementasinya memanfaatkan aset yang memang dimiliki sekolah sehingga tidak membebani orang tua dengan biaya tambahan. Besar harapan kami agar pendidikan perubahan iklim dapat diterapkan dengan baik dengan dukungan dari seluruh pihak, termasuk Pemda dan orang tua. Kolaborasi kita semua adalah kunci keberhasilan dari implementasi pendidikan perubahan iklim yang menjadi bekal kita mewujudkan masa depan lebih baik. Pada kesempatan baik ini, saya ingin mengajak adik-adik pelajar di seluruh Indonesia untuk terlibat dalam menerapkan gaya hidup yang ramah lingkungan. Mulai dengan langkah-langkah kecil, seperti mengurangi produksi sampah dan menggunakan transportasi publik. Dan dengan terlibat dalam proyek-proyek perubahan iklim di sekolah, adik-adik akan menjadi generasi sadar iklim yang berkontribusi besar untuk masa depan dunia. Dengan semangat Merdeka Belajar, mari kita terapkan pendidikan perubahan iklim untuk keberlanjutan alam, manusia, dan bumi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Shanti 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 Om. Namo Buddhaya. Rahayu. Kita berikan tepuk tangan Bapak Ibu. Demikian sambutan dari Mas Menteri, tadi disampaikan dengan sangat baik bahwa pendidikan perubahan iklim ini bukan hanya sekedar bicara menjaga alam, tapi juga bagaimana menangkap opportunity kesempatan dari ekonomi hijau yang saat ini juga menjadi prioritas dari pemerintah. Baik Bapak Ibu yang kami hormati, siapa saja sebenarnya yang bisa berperan dalam penanganan perubahan iklim? Termasuk tentunya saya, Bapak Ibu, kita semua yang hidup di bumi ini. Dan
sesaat lagi kita akan menyimak berbagai praktek baik dari para narasumber hebat kita dalam diskusi panel. Para narasumber yang kami sebutkan namanya mohon berkenan untuk naik ke atas panggung. Pertama-tama kami mengundang Bapak Lobu Ori, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sumba Barat. Selamat datang Pak, jauh-jauh dari Sumba Barat. Dan selanjutnya kami mengundang Ibu Suyanti Supardi, Kepala PAUD Sekolah Alam Pacitan. Selamat datang Ibu. Dan kami juga mengundang, ini juga jauh dari Kepulauan Anambas, Ibu Siti Kamila dari SMP Negeri 3 Putik Kabupaten Kepulauan Anambas. Dan diskusi kita pada hari ini akan dipandu oleh moderator Mbak Aditya Firseli Utami. Kami persilakan. Luar biasa. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian dan selamat datang kepada Bapak Ori, Ibu Yanti dan Ibu Siti. Ini merupakan pagi yang sangat penting ya, dan saya meskipun tadi ditunjukkan banyak bencana iklim dan masalah-masalah yang terjadi, rasanya hari ini setelah mendengar presentasi dari Kepala Beskap Mas Ino terutama menjadi lebih optimis gitu terhadap apa yang sama-sama kita bisa capai melalui perubahan perilaku lewat pendidikan. Nah, kalau tadi disampaikan mungkin kerangka pendidikan perubahan iklim secara umum, dalam sekitar 30 menit ke depan kita akan turunkan justru langsung dengar cerita dari kisah-kisah nyata yang sudah dilakukan oleh 3 orang di depan saya yang masing-masing mewakili tadi ya sektor atau perwakilan aktor-aktor yang bisa mengambil peran gitu. Jadi mulai dari Kepala Dinas Pendidikan, Olahraga dan Kepemudaan, kemudian juga pendiri sekolah dan termasuk bersama kepala sekolah dan juga guru. Nah, kita mungkin kalau penonton Avengers nggak ya, kalau superhero itu biasanya ada origin story-nya nih Bapak Ibu. Jadi saya ingin dengar sebenarnya kan nggak ada yang minta nih, nggak ada yang nyuruh, nggak ada yang, saya bayar lakukan pendidikan perubahan iklim juga nggak ada. Seperti apa sih origin story-nya, kenapa masing-masing, kita mulai dari Pak Ori dulu ya. Apa yang menggerakkan Bapak untuk mulai mendorong inisiatif di Sumba Barat? Silakan Pak. Baik, terima kasih. Perkenalkan saya Kepala Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Sumba Barat di NTT. Daerah saya itu terkenal dengan daerah yang miskin ekstrim. Lalu di sana itu juga ada pembabatan hutan yang luar biasa, sehingga curah hujan tidak menentu di sana, bahkan bukan hanya gagal panen kami, tapi juga gagal tanam, tidak bisa tanam sama sekali. Dan hal ini berdampak kepada siswa. Dampaknya adalah siswa kekurangan gizi, tidak sempat makan pagi, bahkan ada siswa yang pingsan di sekolah hanya karena tidak makan. Karena itu muncul gagasan, ide yang saya sebut dengan istilah Green School dengan tagline One Person, One Plant. Artinya satu siswa wajib menanam 1 pohon. Untuk apa? Sekolah-sekolah di sana juga gersang. Kalau begitu dengan gagasan ini, program ini bisa membuat sekolah itu menjadi rindang. Anak-anak itu kita tanamkan jiwa semangat menanam sejak dini. Sehingga satu ketika kalau dia tidak bisa bekerja menjadi ASN, bekerja menjadi pegawai swasta, dia sudah siap sejak dini akan menjadi petani yang profesional. Nah, program ini kita canangkan sejak tahun lalu dan hasilnya sudah ada. Dan setiap tanaman yang ditanam itu wajib organik, tanpa pupuk kimia. Sehingga anak-anak itu pada saat dia tanam, dia rawat, kemudian panen, dia olah, bisa makan bersama di sekolah. Kalau begitu kita sedang menambah asupan gizi untuk anak-anak. Kami di sana akibat dengan iklim yang tidak menentu,
stunting kami itu tinggi sekali. Nah, puji Tuhan kemarin stunting di kabupaten kami untuk tahun 2023 dia berada pada posisi 12,1%, di bawah standar nasional 14%. Demikian. Luar biasa. Jadi tadi ketika pendidikan perubahan iklim itu dilakukan bisa jadi dampaknya justru berkali-kali lipat ke sektor lain juga gitu ya Pak. Tadi termasuk stunting juga menjadi solusi dan belajar keterampilan mendasar untuk tadi jadi petani yang organik juga gitu. Nah kalau dari Ibu Yanti dari Pacitan seperti apa ini cerita awal mulanya untuk melakukan juga gerakan inisiatif pendidikan perubahan iklim? Ya, terima kasih Mbak Abu. Kalau kita melihat geografisnya Pacitan itu ibarat mangkok. Jadi kita tuh di mangkok tersebut dikelilingi oleh pegunungan dan laut. Jadi kita itu kalau misalnya mau kemana-mana juga sangat jauh. Informasi itu sangat tidak susah tetapi sangat jauh begitu. Kemudian yang mendorong saya, kami pertama kali mengembangkan pendidikan perubahan iklim itu yang pertama adalah sampah. Jadi di Pacitan itu kalau ada acara besar datang bersih pulang kotor begitu. Dan itu sangat susah untuk walaupun disediakan tempat sampah, walaupun ada fasilitas-fasilitas yang sudah cukup, tapi tetap susah dan itu tidak hanya anak-anak tetapi juga orang tua. Mulai dari situ kami berpikir bahwa ini yang bisa memutus rantai ini adalah pendidikan dari PAUD begitu. Jadi akhirnya kami ini memberikan pertama awalnya pembiasaan. Jadi anak-anak itu ada pembiasaan itu yang namanya pasukan semut. Sejenak memungut gitu, sejenak memungut sampah. Dan hasilnya saat ini anak-anak itu menjadi terganggu. Kalau misalnya ada sampah berserakan tanpa disuruh, tanpa ini sudah menjadi karakter kesadaran untuk memungut sampah tersebut. Kemudian dari hal yang sederhana itu, yang sebenarnya itu mudah ya, kita sekarang sudah mengembangkan ada sekitar 18 program gitu yang kita kembangkan, yang itu tadi kita kemas menyenangkan, yang menjadikan pengalaman mendidik anak itu menyenangkan dan terbawa sampai nanti akhirnya dewasa. Kemudian selain kita di mangkok tadi, rata-rata di kita itu adalah petani dan nelayan, dan juga pariwisata kelautan. Untuk ini kita juga harus berperan ya, karena petani itu kadang-kadang di anak-anak itu seperti profesi yang rendah begitu. Nah itu gimana juga kita memutus itu, maka kita juga mengajak anak-anak, biasanya kita itu mengundang Pak Petani untuk menjadi guru, kemudian kita apresiasilah Pak Petani tersebut untuk menimbulkan anak-anak bahwa profesi petani itu sangat mulia juga. Dan akhirnya kemarin kita bertemu dengan alumni kita, ada alumni yang sengaja masuk ke pertanian dengan cita-cita nanti menjadi petani milenial begitu. Nah, itu yang yang menurut saya menjadikan pendidikan perubahan iklim itu mengena di anak-anak dengan kita mendidiknya dengan kegiatan yang menyenangkan begitu. Baik, luar biasa. Jadi ini sebenarnya dari cerita Pak Ori dan Bu Yanti tadi sudah sesuai dengan prinsip pendidikan perubahan iklim dalam kurikulum Merdeka yang tadi disampaikan Kepala Beskap ya. Pertama relevan, jadi justru berangkat dari masalah lokal, apa yang terjadi gitu. Dan juga tadi afektif, jadi justru masuknya dari meningkatkan kesadaran supaya menjadi perilaku yang di luar setelah sekolah pun dia tetap terus terbawa seperti itu. Nah sekarang kita mungkin menarik nih aspek selanjutnya justru bagaimana cara mengintegrasikan misalnya tadi capaian pembelajaran, kemudian juga kompetensi-kompetensi yang diharapkan ke dalam misalnya mata pelajaran. Nah mungkin Bu Siti sebagai guru yang langsung sudah melakukan bisa bercerita sedikit seperti apa proses yang sudah dilakukan ini Bu. Baik, terima kasih Mbak. Perkenalkan saya Siti Kamila, guru dari Kabupaten Kepulauan Anambas, daerah 3T, daerah terluar Indonesia. Dan itu Anambas ini tadi sudah ada di tayangan video Vanino tadi. Bahwa ini kalau Bapak Ibu mencari Anambas di mana, kalau di peta itu hampir tidak akan ditemukan. Jadi harus perbesaran berapa kali baru ditemukan. Nah jadi terkait penerapan pembelajaran saya yang sudah diterapkan, ini sebetulnya inspirasinya gitu ya, inisiasinya muncul dari kondisi lingkungan Anambas itu sendiri. Yang mana tadi di video lihat bahwa Anambas ini daerah kepulauan
yang sangat kecil, kemudian itu bagaimana kondisi ketika Anambas dalam kondisi bulan-bulan Desember ke Februari. Itu Anambas dalam iklim disebutnya di sana bukan hujan atau kering, tapi di situ dikenalnya dengan musim angin utara. Nah di sini ketika angin utara ini gelombang tinggi dan Anambas ini tidak ada daerah yang pertanian, tidak ada padi di sana, tidak ada yang menanam sawah dan sebagainya. Nah maka pasokan makanan itu semuanya didatangkan dari daerah luar yang mana harus pengiriman dengan menggunakan kapal. Nah ketika ini makanan susah, nah, jadi di sini terjadilah krisis pangan. Sampai lada gitu, lada cengek kalau bahasa sini mah nggak ada di sana. Nah di situ mulai tergerak, berpikir gitu bagaimana ya supaya ketika musim ini warga Anambas masih bisa makan minimal misalkan ada ya sayur atau kan gitu kan. Nah itu jadi terpikir di situ. Kemudian Anambas ini pada awalnya saya menginisiasi juga belum masuk listrik dulu, belum ada PLN, dulu masih menggunakan listrik masing-masing gitu kan. Nah itu listriknya hanya nyalanya jam 5 sore dan mati jam 7 pagi. Nah ketika listrik itu tidak ada maka tidak ada juga sinyal, komunikasi terputus. Nah ketika ada listrik, nah ini mereka seperti orang kaya baru, jadi penggunaan listrik ketika siang pun itu hidup. Nah itu jadi kesadarannya berarti belum ada. Nah itu. Kalau sampah mah udah masalah global ya semuanya itu kesadarannya itu. Nah kemudian di situ saya berpikir bagaimana saya sebagai guru untuk menumbuhkan perilaku peduli supaya si anak-anak itu nanti menjadi, karena tahu menjadi generasi yang akan meneruskan mewarisi Anambas nanti supaya mereka itu nanti bisa menjadi penyelamat-penyelamat. Nah sebagai guru maka saya berpikir untuk menerapkan dalam pembelajaran. Nah makanya kalau misalkan dulu masih belum ada kurikulum merdeka, saya udah mengintegrasikan terlebih dahulu pendidikan lingkungan hidup ke dalam semua pelajaran. Jadi bukan pelajaran-pelajaran tertentu saja, semua sebisa mungkin. Gitu. Nah makanya ketika ada kurikulum merdeka ini yang kaitannya dengan apa CP gitu kan sama sejalan dengan konsep PLH gitu. Konsep PLH tadi ya kan ramah gitu kan dalam konsep yang sekarang itu ramah. Relevan betul karena pembelajaran itu menggunakan dengan konteks-konteks yang ada. Yang tadi yang digunakan tadi masalah dari kondisi-kondisi apa yang harus diperbaiki. Menjadi istilahnya pembelajaran yang saya lakukan itu harus menjadi solusi gitu. Maka dalam konsep PLH ini bagaimana pengetahuan anak itu bertambah, kemudian tadi awareness-nya, kepeduliannya, sikapnya, afektifnya juga berubah gitu, kemudian keterampilannya. Nah jadi dari pembelajaran itu diharapkan keterampilan anak itu selain keterampilan yang biasanya kan sosial ya, sosialnya, keterampilan ekonominya gitu juga bertambah. Nah di sini bertambah satu keterampilan pengelolaan lingkungan. Nah jadi mereka itu punya keterampilan karena dalam penyelamatan lingkungan. Nah seperti itu maka itu terapkan dalam pembelajaran. Contohnya dalam intrakurikulernya gitu, intrakurikuler ya. Dalam pembelajaran saya mengajar seni budaya, mengajar juga bahasa Indonesia karena kalau dulu mah kurang guru di sana, jadi saya merangkap, gurunya merangkap gitu. Nah dalam pembelajaran seni budaya misalkan dalam melukis atau menggambar, bagaimana nih menyadarkan bisa membangun karakter kepedulian. Nah di situ menggambar apa yang digambar, contohnya dalam membuat poster lingkungan gitu terkait bagaimana penyadaran tentang membuang sampah lah gitu. Kemudian bagaimana ini nanti menggunakan di dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Nah di dalam bahasa Indonesia sama terkait bagaimana membuat kalimatnya seperti itu. Jadi semuanya bisa dikaitkan, tidak ada yang tidak nyambung. Dalam intrakurikulernya dimasukin, dalam kokurikuler dalam penerapan P5 apalagi sekarang ya itu sangat betul-betul relevan. Dalam P5 contohnya tadi sudah ditayangkan juga dalam ketahanan pangan yang menanam. Kemudian kalau di SMP 3 Putih kan sekarang saya mengajar di situ, itu kemarin P5-nya itu tentang ketahanan pangan. Yang mana di situ Anambas itu dulu sebelum ada nasi, orang tuanya dulu itu makannya nasi ubi. Nah ubinya itu singkong diparut, dikukus dan dimakan dengan lada garam simbo. Nah lada garam simbo itu sebutan untuk ikan tongkol, disebutnya simbo. Jadi bukan emak, itu simbo. Jadi ikan memang itu yang utama di sana. Nah jadi bagaimana supaya ketika tadi kondisi alam nanti yang tadi kondisi buruk, nah mereka bisa makan, kembali lagi membudayakan lagi nasi ubi ini ya seperti itu. Nah dari ekstrakurikuler juga diterapkan, kemudian di dalam pembiasaan sekolah, budaya sekolah juga diterapkan seperti itu Mbak. Luar biasa, boleh tepuk tangan untuk ketiga
pembicara yang masing-masing memulai dengan konteks lokal dan berangkat dari apa yang bisa dilakukan gitu ya tadi. Nah saya mungkin ingin perdalam sedikit, menarik karena dapat perspektif dari Kepala Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga nih Pak Ori. Seperti apa sih, kenapa harus atau bisa diintegrasikan lewat kurikulum merdeka dari perspektif Pak Ori? Baik, terima kasih. Bagaimana sih hubungannya dengan implementasi kurikulum merdeka? Nah kalau kita bicara soal IKM, maka tentu kita bicara soal P5 tadi yang sudah disampaikan juga. Nah, konsep ini kaitannya dengan literasi, numerasi, dan pendidikan karakter. Jadi anak-anak itu pada saat menanam, di pohon itu ditulis nama pohonnya, baik bahasa Indonesianya, termasuk bahasa daerahnya, bahasa Indonesianya dan bahasa Inggrisnya, termasuk bahasa Latinnya. Di situ ada literasi. Kemudian terkait dengan numerasi, anak-anak bisa menghitung, anak SD menghitung daunnya berapa, hari ini daunnya berapa, besok daunnya berapa. Kemudian kalau bahasa Inggris, apa sih kalau akar itu apa? Roots misalnya, down, leaf, ya. Ditulis di situ semua. Nah selain itu, maka apa sih hubungannya dengan pendidikan karakter? Nah kita di P5 kan kita sedang menanamkan gotong royong, mencintai lingkungan, kemudian bertanggung jawab, kejujuran ada di situ. Jadi tanam one person, one plant, satu, si A misalnya menanam ini, si B tidak boleh ganggu yang tanaman yang satu. Kita tanamkan semua pendidikan karakter itu. Jadi menurut saya ada hubungannya dengan implementasi kurikulum merdeka. Luar biasa. Semoga, selain itu, maaf, selain itu anak-anak datang ke sekolah itu bukan hanya mau pintar saja, tapi dia ingin bahagia. Nah kalau sekolahnya gersang, dia tidak mungkin bahagia. Kalau di rumah ada tekanan, pada saat dia datang sekolahnya rindang, sejuk, maka anak-anak itu walaupun ada tekanan dengan orang tuanya, datang di sekolah dengan bahagia. Duduk di bawah pohon, yang rimbun, belajar di sana. Bahkan saya anjurkan guru-gurunya, pembelajaran KBM itu tidak mesti dalam kelas. Bisa di kebun sekolah, bisa di bawah pohon. Anak-anak nyaman, senang dia. Hanya ilmunya bisa masuk. Tapi kalau di tempat yang panas, gersang, kita saja orang dewasa kalau lihat halaman sekolah, halaman kantor kita gersang, mata sakit, apalagi anak kecil. Nah kalau begitu perlu ada hijau, ada O2 di situ, supaya anak-anak itu sehat. Nah itu manfaatnya kalau kita mau kaitkan dengan kurikulum, implementasi kurikulum merdeka. Demikian. Luar biasa. Semoga banyak kepala dinas lain juga yang tergerak atau mungkin sudah melakukan juga ya, saya yakin di tempat-tempat lain gitu dari cerita Pak Ori ini. Nah, bicara tentang menggerakkan orang, ini pasti berhubungan dengan motivasi Bu Yanti ya. Jadi kalau kemarin kita bercerita, jadi Bu Yanti ini pendiri yang justru bergerak dengan beberapa kepala sekolah lain ya, yang di bawah sekolah alam Pacitan ini. Mungkin Bu Yanti bisa cerita sedikit bagaimana sih caranya, kalau memotivasi diri sendiri itu satu hal, tapi memotivasi kepala sekolah yang lain, pemimpin-pemimpin yang lain juga untuk bergerak dan mengambil aksi. Seperti apa nih tips dan triknya dari Bu Yanti, silakan. Sebenarnya kalau merunut ke belakang begitu ya, gerakan ini yang dibutuhkan adalah kesadaran begitu sebenarnya ya. Tetapi ternyata untuk mengajak orang lain itu ada gerakan atau mungkin ajakan-ajakan persuasi-persuasi yang harus kita lakukan. Tetapi setelah kita melihat ya, maksudnya mengamati itu ternyata kita yang memberikan contoh dulu. Kita yang memberikan contoh dulu, kemudian kita ada hasilnya, kemudian juga ada apresiasi seperti kita diundang di sini ini. Saya yakin nanti yang lainnya cepat akan tergerak. Walaupun saat ini sudah ada yang bergerak, tetapi yang lain itu memang harus ada usaha yang kuat begitu untuk diajak begitu. Jadi bukan justru lewat insentif ekonomi tambahan kalau melakukan ini, bukan itu justru Bu ya? Bukan, karena memang gerakan ini harusnya kesadaran. Kalau kita misalnya bergerak karena ada uang, tentunya ini program ini tidak akan berhasil. Ya, jadi tadi perlu ada mungkin berangkat dari kesadaran, tapi juga pengakuan dan bahwa bersama-sama bergeraknya. Jadi mungkin mudah-mudahan kita bisa lebih banyak membuka ruang untuk mengapresiasi apa yang sudah berjalan gitu ya, sehingga semakin banyak yang terpanggil juga. Nah, mungkin selanjutnya masih berhubungan dengan mengintegrasikan tadi ya. Jadi kan cerita Bu Siti tadi tidak hanya lewat intrakurikuler, lewat kokurikuler, lewat ekstrakurikuler pun semua dilakukan gitu ya oleh Bu Siti dan mungkin rekan-rekan guru lain.
di sana. Nah biasanya ketakutan orang itu Bu Siti adalah, wah biayanya dari mana ya? Gitu. Kalau saya harus melakukan kegiatan tambahan, apakah malah menjadi beban tambahan, ada biaya tambahan, sumber daya yang dibutuhkan. Apakah benar seperti itu Bu Siti dari pengalaman atau justru gimana nih caranya untuk menyiasati dari sisi sumber daya tersebut? Silakan. Baik, mungkin berpikir sulit ya, karena membutuhkan biaya yang mahal, lagi nanti tidak ada di anggaran sekolah bosnya gitu. Nah itu sudah anggapan yang salah, justru dengan penerapan pembelajaran integrasi ke dalam pembelajaran tadi yang saya tadi lingkungan hidup gitu, kemudian yang sekarang iklim, itu sebetulnya menjadikan sekolah atau kita itu menjadi tadi saya pernah katakan bahwa itu menjadi anti mubazir gitu. Karena apa? Kenapa? Karena kita ini menjadikan segala sesuatu itu yang ada di lingkungan menjadi media atau sarana pembelajaran. Yang selama ini guru mungkin mengeluh tidak bisa terjadi pembelajarannya karena tidak ada media, tidak ada sarana. Nah, dengan menerapkan pembelajaran ini tadi yang ke intra atau ke dalam kokurikuler tadi, dengan biaya yang semurah-murahnya karena tadi fasilitas yang ada, misalkan dalam pembelajaran matematika itu ada model-model pembelajaran untuk kubus gitu atau bangun ruang atau bangun datar gitu. Nah kalau misalkan dalam memanfaatkan lingkungan ada apa? Toh sekolah punya ada misalkan drum tampungan air. Sekolah punya kebun, nah itu kan bisa dijadikan media secara langsung gitu kan, menjadi media untuk pengukuran bagaimana menghitung volume air. Nah dengan udah aja dilingkari itu diukur ininya kan, nah itu jadi nggak harus berpikir semuanya dibeli gitu dengan yang baru. Nah seperti itu, jadi anti mubazir seperti itu, jadi tidak ada lagi bagaimana nanti anggaran tidak ada di anggarannya belum cukup misalkan, nah tidak harus seperti itu. Jadi apa yang ada di lingkungan sekolah itu yang dijadikan solusi untuk pembelajaran. Nah kemudian mungkin orang yang berpikir itu karena melihat dampak yang terjadi, sekolahnya cantik gitu, sekolahnya cantik karena dalam pembelajaran itu menjadi solusi perbaikan lingkungan gitu. Mungkin orang kalau menerapkan pembelajaran itu ternyata pot harus dibeli mahal gitu. Padahal enggak kan, memanfaatkan misalkan bekas-bekas gilian minyak gitu dijadikan tempat media penanaman. Itu jadi tidak harus semuanya itu dibeli. Jadi bagaimana kita memanfaatkan yang seharusnya dibuang jadi sampah, nah menjadikan media pembelajaran. Seperti itu tidak. Jadi yang menjadi mahal itu cuman dipikirkan saja. Tapi kalau sudah praktiknya murah itu. Iya luar biasa, dan ini sebenarnya boleh tepuk tangan mungkin untuk Bu Siti dan para pembicara lain juga. Dan memang ini justru sesuai ya Bu, karena semangat dari rendah karbon, ramah lingkungan kan justru memanfaatkan barang-barang yang ada atau sumber daya yang memang sudah ada di sekolahnya. Jadi bukan harus menambah dari luar begitu. Saya mau stay di Bu Siti dulu nih, mau melanjutkan lagi pertanyaan selanjutnya. Mungkin tantangan lain atau ketakutan lain itu biasanya adalah kira-kira muridnya akan menerima nggak ya? Seperti apa penerimaan atau respon dari murid ketika berusaha melakukan pendidikan perubahan iklim ini? Boleh cerita sedikit dong Bu, kira-kira perspektif dari sisi muridnya itu seperti apa perubahan yang sudah terjadi atau penerimaannya di awal supaya jadi gambaran untuk kita semua, silakan. Kalau dari muridnya sendiri, mereka menerima pembelajaran yang sudah diintegrasi dengan pembelajaran lingkungan ini atau nanti terkait dengan program ini. Sebetulnya karena ini pembelajarannya itu mengalami, jadi berpraktek langsung, kontekstual. Jadi anak-anak itu banyaknya belajarnya tidak duduk di kelas. Jadi memang langsung di lingkungan sekolah, bahkan keluar sekolah. Jadi mereka menerimanya lebih senang, lebih bahagia, dan belajar itu bagi mereka itu dengan kondisi yang menyenangkan gitu. Mereka bahagia. Nah dengan begitu pembelajaran itu sebetulnya tidak merasa terpaksa. Kadang-kadang kan yang susah masuk itu ketika kita mengajar itu kok susah mengerti, susah paham karena mereka merasa terpaksa, tertekan dalam kondisi misalkan dalam kelas. Nah ketika berpraktek gitu, ketika mereka itu memegang sesuatu menjadi nyata pembelajaran itu mereka sangat bahagia, sangat senang.
dan tidak ngantuk. Dan malah tidak ngantuk ya, malah bahagia. Dan ini sama ceritanya Pak Ori tadi juga ya, bahwa murid ketika melihat oh jadi banyak tanaman dan sebagainya justru lebih senang, lebih bahagia dan justru membuat proses pembelajaran jauh lebih efektif begitu ya. Menarik sekali nih. Nah saya mau lanjut ke topik selanjutnya yaitu kemitraan atau partnership gitu ya. Jadi karena tadi ajakannya Pak Kepala Beskap juga bahwa ini adalah gerakan bersama yang harus melibatkan semua pihak termasuk keluarga, mungkin masyarakat sekitar, NGO, kepala dinas juga. Jadi bukan hanya di satuan pendidikan. Mungkin dari Bu Yanti dulu, jadi saya nanti gantian ke sini ya Pak Ori ya. Jadi dari Bu Yanti, kemitraan seperti apa yang sejauh ini dilakukan di Sekolah Alam Pacitan Bu? Iya, kemitraan itu sebenarnya yang paling penting juga karena kita gerakan ini tidak bisa sendirian. Harus didukung paling terdekat, keluarga, kemudian lingkungan dan lain sebagainya. Sebagai contoh kita tuh ada program yang namanya Sindeso. Jadi anak-anak itu menginap di desa. Nah di situ ada kita yang namanya aksi lingkungan. Jadi membawa bibit, ini aksi nyata ya Mbak ya. Jadi membawa bibit itu yang menyediakan adalah Dinas Kehutanan. Kemudian kita juga di sana anak-anak karena kita ingin menanamkan ke anak-anak ya bahwa pengalaman hidup di desa itu menyenangkan. Di sana ada lengkap, masih hijau, masih segar itu biar masuk ke dalam otak mereka. Nah itu kita juga bekerja sama dengan UMKM. Jadi anak-anak di sana nanti akan belajar, oh ada industri ini di desa ini. Yang kita itu sudah muter sekitar ada 12 kecamatan, kita itu sudah muter sekitar 6 kecamatan. Anak-anak tidur di sana selama 3 hari. Nah selain itu kita juga bekerja sama dengan ya semua OPD karena itu penting ya. Karena mereka memiliki peran masing-masing dalam mendukung gerakan ini. Seperti contohnya kemarin kita manajemen sampah itu ya. Karena daun-daun, kebetulan sekolahnya banyak pohon, jadi daun-daunnya itu kita manfaatkan menjadi sampah kompos begitu. Itu LH itu memberikan mesin dengan cuma-cuma, jadi kita bisa manfaatkan itu dan komposnya kan kita jual juga. Nah kita juga ada Mbak, ini yang namanya gerakan meminimalisir kertas gitu. Kita juga sempat mengalami dulu bekerja sama dengan dinas-dinas itu kertas yang misalnya yang namanya kita sebutnya scrap paper. Jadi kertas itu ada yang ditulisi, biasanya nggak terpakai, bawahnya masih kosong. Nah itu kita ambil dan dimanfaatkan untuk anak-anak, ditulis lagi. Jadi kita meminimalisir sampah juga. Dan kemitraan itu menurut pengalaman kami tidak hanya yang dinas yang memiliki kelebihan ya, tetapi masyarakat sekitar seperti RT, RW, Pak Lurah itu juga ternyata memberikan kontribusi yang sangat besar dalam gerakan ini begitu. Jadi kita menjadi kompak dalam pelaksanaan pendidikan perubahan iklim ini. Ya, jadi termasuk juga lebih memahami kearifan lokal ya Bu ya dalam mengimplementasikan atau mengintegrasikan pendidikan perubahan iklim. Nah biasanya ketika dari cerita tadi kan banyak yang sudah diajak Bu, yang memulai itu berarti lebih dari sekolahnya, memulai mengundang ke berbagai pihak atau justru masyarakatnya sudah mengajak terbuka nih? Ya biasanya tentunya mulainya kita gimana? dulu, kita memulai, kita biasanya mendekati ya, menjemput bola, kita membuat MOU, semacam MOU bahwa kita memerlukan ini untuk pendidikan kita dan mereka biasanya akan membantu di saat kita membutuhkan. Jadi kita sudah memiliki apa ya, suatu pengertian begitu, suatu pengertian, satu visi yang sama. Gitu. Nah itu penting, jadi justru kemitraan itu tentang menyamakan visinya dulu ya di awal sehingga nanti sebenarnya gerakannya atau bentuk aktivitasnya bisa beragam. Nah sekarang kita dengar mungkin cerita di Sumba Barat nih juga kemitraan. Bagaimana Dinas Pendidikan Kabupaten Olahraga ini bermitra juga Pak dengan berbagai pihak lain di Sumba Barat? Baik, kalau di Sumba Barat itu kemitraan yang pertama itu tentu dengan kepala sekolah. Bagaimana kita mengarahkan sekolah, memotivate mereka untuk punya semangat, menggerakkan siswa-siswanya untuk bagaimana menggalakkan yang namanya program Green School. Nah selain itu tahun lalu kebetulan kami mengadakan lomba. Lomba itu saya sebut dengan istilah The Green and Clean School, sekolah yang hijau dan bersih. Jadi kami sediakan sedikit dana untuk hadiah lomba dan di tingkat SD maupun SMP. Dan itu penilaiannya itu independen, mulai dari lintas sektor, ada Kadis Pertanian, Kadis Dehelahap, Bapedak, termasuk
Ketua Komisi C membidangi bidang pendidikan, dan ada tokoh-tokoh yang lain. Sehingga betul-betul hasilnya betul-betul terukur betul dan independen dan objektif. Gitu. Nah, selain itu kami juga punya NGO di sana, cukup banyak yang juga berkontribusi di bidang pendidikan, termasuk di dalam hal ini terkait dengan program-program dinas pendidikan, antara lain Green School, dan ada yang namanya inovasi, ada Stimulan Institute, ada Save the Children, ada Batra, ada YLAI, ada Survive. Jadi banyak sekali NGO yang juga berkontribusi untuk bagaimana mendukung program kami. Memang dari segi pendanaan untuk khusus menanam itu memang swadaya sekolah, kami hanya mengarahkan tetap jalan. Dan di sana ada beberapa hotel, ada hotel terbaik di dunia di daerah saya, dan mereka itu kalau beli sayur di sekolah, mereka bawa alat, mereka tes dulu ada kimianya tidak. Kalau ada kimianya mereka tidak beli. Tapi kalau tidak ada unsur kimianya, itu harganya 2 kali harga dari harga biasa. Sehingga ada satu sekolah yang mendapatkan uang sampai 115 juta, ada satu sekolah yang sampai dapat uang itu sampai 65 juta. Nah ini uang ini untuk apa? Uang ini mereka beli laptop, sisanya mereka beli susu, lalu anak-anak minum bersama di sekolah, ada asupan gizi yang lain mereka belanja. Dan saya pikir ini sangat bermanfaat untuk mereka dan meringankan tadi itu kekurangan gizi, asupan gizi akan bertambah di lingkungan sekolah. Barangkali itu. Luar biasa. Jadi persis tadi ya narasinya bahwa boleh tepuk tangan. Kayaknya kita perlu tepuk tangan di setiap ini karena memang luar biasa sekali cerita-ceritanya. Tadi ini sangat sesuai ya Pak, jadi sebenarnya ketika kita membicarakan pendidikan perubahan iklim bukan hanya tentang berketahanan terhadap bencana atau menurunkan emisi kita sendiri, tapi juga kesempatan-kesempatan peluang ekonomi hijau, termasuk jadi kesempatan ekonomi dari tindakan-tindakan yang juga sesuai dengan aksi iklim gitu. Nah dari tadi cerita yang disampaikan kan seolah-olah nih kalau kita dengar mudah ya semuanya, seolah-olah oh ada ide awal, terpanggil, terinspirasi, lalu bermitra juga mudah, siswanya juga menerima, tapi kok kayaknya kayak tidak ada tantangannya gitu ya. Apakah sebenarnya selama implementasi benar-benar selancar itu atau sebenarnya ada tantangan juga nih dalam implementasi dan seperti apa ketika itu menghadapinya mungkin ya. Nah kita mungkin mulai dari Pak Ori lagi nih, apa tantangan paling sulit Pak dalam menjalankan inisiatif ini? Baik, kalau bicara soal tantangan banyak. Jadi kita kan menghadapi manusia yang tidak sedikit, mulai dari kepala sekolah, guru, sampai siswa. Tentu dengan background yang berbeda-beda. Nah bagaimana menyatukan tekad ini perlu pendekatan persuasif. Kita mesti dekati, kita arahkan mereka bahwa ini ada dampaknya, manfaatnya. Jadi mereka punya semangat yang sama untuk bagaimana mengembangkan itu. Nah selain itu di sana ini kan tadi yang saya sebutkan sebelumnya, kita kan kesulitan air. Akibat dari pembalakan hutan, curah hujan menurun, air susah. Nah solusi yang kita bisa lakukan adalah mewajibkan setiap anak membawa air dalam botol aqua. Lalu botol aqua itu digantung di pohon, kemudian disuntik jadi menetes airnya di pohon. Itu yang kita lakukan untuk bisa sukses. Kalau tidak memang tidak bisa karena memang air sulit. Mau tidak mau kita, ya ini minta maaf bukan kita mau eksploitasi anak, tapi ini kan kita gerakkan dia supaya dia punya semangat. Kita tidak sedang memaksa dia, tetapi dengan sukacita dia akan bawa air itu. Nah, gitu. Kemudian hal lain, tantangan lain. Kan di sana kan daerah saya daerah ternak, kadang-kadang mohon maaf kambing itu dilepas. Nah kalau sudah terlepas makan sayur-sayur itu juga tantangan. Jadi menyulitkan juga sehingga sekolah-sekolah perlu punya pagar juga. Nah pagar dalam hal ini kalau menu mohon izin Bapak Direktur, kalau menu di DAK kan tidak ada pagar sekolah Pak. Yang hanya rehab saja, bangun baru saja. Pagarnya tidak ada di menu DAK itu. Sehingga kami kesulitan betul untuk bagaimana sekolah itu bisa aman. Ini tantangannya. Demikian. Baik, jadi tantangannya dari aspek memotivasi, kemudian juga bekerja sama menggerakkan berbagai pihak, tapi juga yang kedua tantangan teknisnya bahkan ya dalam berusaha melakukan tadi penanamannya kalau tidak ada air seperti apa, kalau ada tadi mungkin kambing atau ternak yang makan seperti apa, itu menarik ceritanya. Dari Bu Yanti cerita tantangan-tantangan langsung seperti apa nih Bu? Tentunya sama dengan Bapak Ori ya, tantangannya itu banyak sekali sebenarnya gitu. Karena kita juga ada banyak kepala yang berbeda-beda pemikirannya juga. Tetapi yang paling kami amati begitu ya, itu adalah menjaga komitmen dan konsistensi. Itu yang memang kita membuat seperti
formula atau pola yang bagaimana tetap itu terjaga begitu. Jadi semuanya menyadari, semuanya setuju, kompak. Itu kadang-kadang kita juga harus membuat seperti peraturan dan lain sebagainya begitu. Karena memang itu membutuhkan waktu. Jadi untuk semuanya, ya saya berkomitmen, saya tetap melakukan ini itu butuh waktu. Iya, jadi mungkin kadang-kadang termotivasi untuk memulai gitu ya, tapi tadi konsistensi dan komitmen yang jangka panjangnya untuk bisa berkelanjutan. Dan mungkin di situ peran kepemimpinan satuan pendidikan, kepala sekolah atau pendiri ya dalam tadi yang Bu Yanti sampaikan mungkin buat peraturannya juga atau kebijakan satuan pendidikannya juga gitu ya, agar lebih terinstitusionalisasi mungkin ya apa inisiatif-inisiatif yang mau dilakukan. Nah Bu Siti gimana nih, saya nggak sabar juga dengar tantangannya seperti apa Bu sejauh ini? Baik, kalau dari tantangan saya, dari sisi saya guru ya, ketika menerapkan pembelajaran integrasi ini, yang selama ini sudah saya rasakan dari 2015 menerapkan, tantangannya itu sebetulnya dari rekan sejawat juga ada. Rekan sejawat sama-sama guru, yang mana ketika menerapkan pembelajaran ini sebetulnya kan karena harapannya nanti perubahan perilaku. Nah yang mana merubah perilaku yang tadinya buruk gitu, ingin menjadi baik, yang tadinya tidak peduli menjadi peduli lingkungan, dan itu perlu bersama-sama. Jadi semua guru harus ikut. Nah kadang-kadang ada misalkan di pihak rekan sejawat yang memang dia mungkin dari senioritas dan apa, ketika diajak ya mereka ya agak ego lah nggak mau. Ya itu kan, dan itu perlu perjuangan pendekatan tersendiri ya. Jadi itu dari rekan sejawat sendiri, dan kemudian dari orang tua ketika kita menerapkan pembelajaran ini, karena kadang-kadang anak apalagi kalau sudah praktek dengan lingkungan itu bajunya kotor, apalagi dalam membangun perilaku supaya anak itu dengan budaya bersih gitu kan, anak disuruh ada piket nyapu gitu. Nah ini ada orang tua yang pernah terjadi gitu ya, ada orang tua anak dewan lah gitu misalkan ya, dia ini tidak biasa di rumahnya menyapu. Ketika orang tuanya tahu anaknya suruh nyapu, anak saya bukan disuruh jadi belajar membantu, tapi disuruh mendapat ilmu. Nah itu jadi ada sampai kita ada sedikit permasalahan. Mungkin itu kesalahan dari kami juga, itu menjadi apa bahan untuk refleksi gitu, memperbaiki. Ini adanya kurang sosialisasi. Jadi tantangan-tantangan itu yang sebetulnya tidak begitu berat ketika kitanya dulu sama-sama gitu, jadi maunya sama-sama. Nah dari pihak gurunya juga ketika kita mau menerapkan pembelajaran berbasis lingkungan, nah gurunya juga harus berpikiran lingkungan dulu gitu. Sama juga ketika kita mau menerapkan profil belajar Pancasila ke murid, nah gurunya juga harus sudah profil Pancasila apa belum. Jadi kitanya dulu, jadi menyamakan dulu dengan pihak para, ya kita mah ada guru ya, jadi pendidiknya seperti itu. Baik, boleh tepuk tangan lagi. Ini cerita nyata ya, jadi supaya kita juga ketika membicarakan pendidikan perubahan iklim sesuai dengan kenyataan, mungkin akan ada tantangannya, tapi bukan berarti tidak bisa dicarikan solusinya tadi ya dengan berbagai berpikir kreatif. Dan mungkin tadi yang paling juga bunyi di saya, mungkin maksudnya saya bukan guru ya, tapi kadang-kadang ketika kita mau mendorong aksi iklim, mau jadi yang berbeda, kan kita memulai tuh di lingkungan kita sendiri gitu. Kadang-kadang kan pasti yang lain kayak apa sih ini, kenapa harus melakukan aksi seperti ini, kenapa harus berubah dan sebagainya, tapi mudah-mudahan bisa tetap termotivasi. Nah terakhir mungkin singkat terakhir kita tutup dengan harapan dari Bapak Ibu masing-masing nih. Dengan kita mulai mendorong gerakan ini ya, jadi bahasanya memang bergerak bersama untuk melakukan pendidikan perubahan iklim di dalam kurikulum Merdeka. Apa harapan Bapak Ori dulu mungkin dan Ibu-Ibu ke depan, silakan. Ya baik, terima kasih. Ya lewat kesempatan ini juga saya meminta kepada semua stakeholders lintas kementerian barangkali atau dalam hal ini Kementerian Pendidikan, Kebudayaan dan Ristek mungkin bisa membantu kami dalam bentuk apapun, kami tidak menentukan, membantu kami untuk bertambah memberi semangat kepada teman-teman kami di daerah, terlebih di NTT, karena kami punya semangat Pak. Kami punya semangat, kami namanya terbatas Pak kalau ke daerah miskin, jadi mudah-mudahan lewat kesempatan ini kami diundang, terima kasih. Mungkin apa-apa yang praktik baik yang kami sudah lakukan mungkin bisa diapresiasi. Dalam bentuk apapun kami siap menerima itu, kami tidak menentukan. Dan kepada pihak lain yang ada di tempat ini, kalau ada yang ingin berkontribusi untuk kami juga ucapkan terima kasih. Demikian, terima kasih. Baik, silakan.
Terima kasih. Kalau saya mungkin semacam dukungan begitu ya. Bumi kita ini kan satu, siapa yang merawat kalau bukan kita dan generasi kita. Saya yakin dengan masif di launchingnya ini pendidikan perubahan iklim ini, dampaknya akan semakin luas, semakin kuat, dan tentunya kita yang merasakan manfaatnya adalah diri kita sendiri. Jadi mari kita sukseskan pendidikan perubahan iklim, dimulai dari yang terdekat, termudah, terjangkau, dan dari diri kita sendiri. Begitu. Baik, kalau harapan dari saya sendiri, tadi berangkat dari tantangan, jadi maunya kegiatan pembelajaran dalam pengintegrasiannya itu menjadi pada akhirnya berdampak luas kepada perubahan sikap dan perbaikan lingkungan nanti. Maka harapan saya ini maunya kebersamaan, semuanya rempeng sama-sama, semua lapisan ikut mendukung dalam penerapannya gitu. Nah, apalagi di sini kan saya sebagai guru yang memang sudah mendapatkan ya sedikit motivasi gitu kan. Nah, ada juga karena ada juga di situ perusahaan yang memang bisa mendorong untuk penerapan pembelajaran ini. Nah, harapan saya semua pihak terlibat sehingga harapan untuk merubah perilaku itu terjadi sehingga karakternya semua berubah, bukan hanya murid saja, guru juga dan juga orang tua di rumah, sehingga ini menjadi semua karakter bersama sehingga menjadi sebuah budaya. Gitu. Jadi diharapkan semuanya terlibat, semua pihak gitu. Baik dari LSM-nya, dari orang tuanya ya, dan alhamdulillah sekarang sudah mendapatkan dukungan dan motivasi dari LSM, salah satunya dari Datara Foundation, dan perusahaannya yang sesarnya di situ ada Medco Energy. Jadi alhamdulillah sudah mulai masuk tuh gara-gara menerapkan pembelajaran ini. Itu aja ya Mbak. Terima kasih. Baik, tepuk tangan sekali lagi yang paling meriah untuk ketiga pembicara. Saya memiliki rasa hormat yang sangat mendalam ke apa yang Bapak dan Ibu lakukan gitu ya. Dan saya berharap ini juga bisa menjadi inspirasi untuk lebih banyak lagi para pendidik di seluruh Indonesia untuk dengan caranya masing-masing bisa mendorong gerakan pendidikan perubahan iklim. Dan tadi tidak bisa sendiri tapi harus lewat bermitra bersama-sama. Nah, sayangnya kita tidak ada waktu untuk Q&A, untuk pertanyaan, tapi karena ini sudah diterbangkan jauh-jauh dan berjalan jauh-jauh dari Pacitan, Anambas dan juga Sumba Barat, saya undang Bapak Ibu untuk setelah ini juga bisa langsung berdiskusi dan mengobrol langsung ya, secara langsung setelah acara, sehingga pertanyaan-pertanyaannya mungkin bisa ditanyakan dan diskusikan langsung, mungkin bahkan berkenalan, bertukaran kontak dan bisa ada kerjasama lebih lanjut lainnya. Sekali lagi semangat dari pendidikan perubahan iklim ini adalah sebagai gerakan bersama di bawah kurikulum Merdeka, jadi mudah-mudahan cerita tadi bisa kita sebarluaskan dan saya yakin masih banyak cerita-cerita lain selain yang 3 contoh yang kita angkat di sini, mudah-mudahan akan semakin terangkat dan bisa kita apresiasi bersama-sama ke depannya. Nama saya Fu Utami, terima kasih banyak sudah mengikuti diskusi kita pagi hari ini dan akhir kata saya kembalikan ke MC. Terima kasih banyak, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera untuk kita semua. Kita berikan tepuk tangan Bapak Ibu, kita berikan tepuk tangan untuk para narasumber kita dan juga moderator. Kami persilahkan untuk berdiri dan berfoto bersama untuk mengabadikan momen kita pada hari ini. Dan untuk itu kami juga mengundang untuk berkenan bergabung dalam foto bersama Bapak Anin Dito Aditomo, kemudian Bapak Iwan Syahril serta Ibu Fiona Handayani. Kami mohon kiranya berkenan untuk naik ke atas panggung dan berfoto bersama. Luar biasa tadi ya, bagaimana Bapak Ibu ini menjadi penggerak-penggerak dan juga mendorong aksi-aksi nyata untuk mengatasi dampak perubahan iklim. Tadi dari Sumba Barat ada Green School, One Person, One Plan. Kemudian dari Pacitan, ini luar biasa inovasinya, pasukan semut sejenak memungut. Dan kemudian juga bagaimana Anambas dengan pangan lokalnya. Kita berikan tepuk tangan, ya mohon agak bergeser sedikit dari para fotografer. Iya, semangatnya. Kita berikan tepuk tangan Bapak Ibu, terima kasih, wah luar biasa ya. Bagaimana Kemendikbudristek ini menangkap praktek-praktek baik yang ada di berbagai daerah di ujung-ujung Indonesia. Boleh gaya semangatnya mungkin? Iya, itu dia. Semangat kita untuk bersama-sama
mengatasi dampak perubahan iklim lewat hal-hal yang sederhana namun nyata. Bapak Ibu, untuk selanjutnya kami mengundang untuk berfoto bersama dengan seluruh audiens yang ada di sini. Kami persilakan untuk dapat kembali ke tempat, namun sambil berdiri menghadap ke panggung karena para fotografer akan mengabadikan dari atas panggung. Kami mengundang juga Bapak Ibu hadirin untuk berdiri. Kita akan berfoto bersama mengabadikan momen kita pada hari ini. Ini satu lagi langkah nyata yang dilakukan oleh Kemendikbudristek untuk mengatasi dampak dari perubahan iklim. Dimulai dari pendidikan, terciptalah pemahaman, kemudian terciptalah praktik-praktik baik yang akan menyelamatkan bumi kita. Saya beri countdown ya Bapak Ibu ya, biar semangat kita ya. Oke, semua sudah terlihat dari sini. 3, 2, 1. Senyum lebarnya. Oke. Kayaknya begini, senyumnya masih kurang lebar. Kalau saya aba-aba perubahan iklim. Nah, kalau iklim kan jadi mulutnya terpaksa melebar ya. Saya aba-aba ya. 3, 2, 1. Perubahan iklim. Nah, baru giginya kelihatan semua. Luar biasa, tepuk tangan buat kita semua Bapak Ibu. Luar biasa, kami persilakan untuk duduk kembali. Dan kami informasikan sekali lagi kepada Bapak Ibu bahwa panduan pendidikan perubahan iklim dapat diakses pada tautan kurikulum.kemdikbud.go.id ya Bapak Ibu ya. Panduan pendidikan perubahan iklim dapat diakses pada tautan kurikulum.kemdikbud.go.id. Jadi silahkan untuk langsung diunduh di sana, dipelajari, dan kemudian dipraktekkan dan dicari inovasi-inovasi barunya yang menyenangkan seperti yang tadi kita dengarkan. Ya Bapak Ibu, kita akan simak berikut ini. Ini adalah video tanggapan dan dukungan dari para pemangku kepentingan utama. Kita saksikan. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sangat mengapresiasi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi atas komitmen dan upayanya dalam menjadikan isu perubahan iklim sebagai salah satu prioritas dalam kurikulum Merdeka. Panduan pendidikan perubahan iklim dalam kurikulum Merdeka menjadi referensi yang dibutuhkan dalam membangun gerakan peduli dan berbudaya lingkungan hidup di sekolah, khususnya melalui program Sekolah Adiwiyata yang kini sudah diimplementasikan pada lebih dari 28.000 sekolah di seluruh Indonesia. Panduan ini lebih mendorong praktek-praktek cerdas budaya ramah lingkungan hidup, rendah emisi karbon, serta meningkatkan kualitas lingkungan hidup di sekolah dan di lingkungan sekitarnya. Saya ingin menyampaikan apresiasi yang tulus kepada Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi atas langkah progresif mereka dalam memasukkan isu perubahan iklim sebagai prioritas dalam kurikulum Merdeka. Inisiatif ini adalah bukti nyata komitmen kita semua dalam membekali generasi muda dengan kesadaran dan pemahaman yang mendalam tentang tantangan lingkungan global yang sedang kita hadapi. Pada tahun 1996, Kementerian Negara Lingkungan Hidup dan Departemen Pendidikan Nasional menyepakati kerjasama pembentukan jaringan pendidikan lingkungan. Dan pada tahun 2006, Kementerian Lingkungan Hidup mengembangkan program pendidikan lingkungan hidup pada jenjang pendidikan dasar dan menengah yang dikenal dengan program Adiwiyata. Program Adiwiyata bertujuan untuk mewujudkan perilaku ramah lingkungan pada warga sekolah serta meningkatkan kualitas lingkungan hidup sekolah melalui tata kelola sekolah yang baik dan mendukung pembangunan berkelanjutan. Apresiasi yang besar kami sampaikan kepada Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi atas terbitnya Panduan Pendidikan Perubahan Iklim dalam kurikulum Merdeka yang akan menjadi acuan bagi sekolah-sekolah adiwiyata dalam upaya adaptasi dan mitigasi perubahan iklim. Hal ini akan mempercepat penerapan
gerakan perilaku dan berbudaya lingkungan hidup di sekolah. Kami dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada Kemendikbudristek atas suksesnya memasukkan program pengendalian perubahan iklim dan lingkungan hidup ke dalam kurikulum Kemendikbudristek. Kami dari KLK juga berkomitmen untuk mendukung implementasi seluas-luasnya pemberlakuan kurikulum merdeka di wilayah Indonesia. Mari kita sama-sama bekerja sama untuk meningkatkan awareness dan kepedulian dan komitmen di dalam pengendalian perubahan iklim ke depan. Terima kasih kepada Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Semoga kerjasama yang baik yang sudah terjalin sejak 1996 ini dapat terus berlanjut dengan erat. Kami yakin melalui kolaborasi erat antara Kementerian Agama dan Kemendikbudristek, kita dapat memperkuat pelaksanaan kurikulum merdeka dan sekaligus membangun kesadaran serta ketangguhan peserta didik di seluruh Indonesia. Insya Allah, upaya kita bersama akan membawa Indonesia menuju masa depan yang sejahtera, lestari, dan berkelanjutan. Kita berikan tepuk tangan sekali lagi Bapak Ibu untuk aksi nyata. Ini bagian dari aksi nyata dari Kemendikbudristek. Karena kita percaya bahwa setelah kemudian kurikulum ini diimplementasikan di berbagai daerah, kita akan melihat aksi-aksi nyata yang dilakukan oleh anak-anak bangsa di berbagai daerah di seluruh Indonesia yang pastinya nanti akan berbuah menjadi bumi yang lebih baik untuk kita semua. Bapak Ibu, sampailah kita di penghujung acara kita pada hari ini dan saya mau ingatkan kembali Bapak Ibu dapat mengakses panduan pendidikan perubahan iklim pada tautan kurikulum.kemdikbud.go.id ya. kurikulum.kemdikbud.go.id. Dan kami ingin ucapkan terima kasih kepada Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, Mas Menteri Nadiem Anwar Makarim. Dan kemudian tentunya terima kasih kepada Bapak Ibu para pejabat eselon 1 dan juga eselon 2 di lingkungan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi. Serta juga pejabat eselon 1 dan 2 kementerian dan lembaga terkait. Dan para kepala daerah, para mitra strategis, Bapak dan Ibu guru dari seluruh Indonesia serta seluruh undangan yang hadir secara luring maupun daring serta juga tentunya para narasumber yang sudah berbagi praktek baiknya pada hari ini. Dan mewakili panitia penyelenggara, saya Prita Laura undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi, Om Namo Buddhaya, Rahayu, sampai jumpa Bapak Ibu. Terima kasih.